Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 228. Oke lah, nggak usah banyak memang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Menyaksikan Lee Saolong akhirnya menerima amanah sebagai panglima tertinggi dari pasukan utama halaman klan Xiao ini, senyum lega terukir di wajah Xiao Yan. Ketegangan yang sempat menyelimuti suasana perlahan menghilang, digantikan oleh rasa bangga dan juga harapan. Semua orang turut tersenyum, namun di antara mereka perhatian Xiao Yan justru tertuju pada sosok dari Zhenny. Di bawah pantulan dari cahaya lembut ruangan ini, wajah cantik Zhenny tampak begitu mempesona. Namun Xiao Yan juga menyadari sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Wajah Zhenny terlihat lebih pucat daripada sebelumnya. Tubuhnya pun juga tampak sedikit lebih kurus. Saat itu Lee Saolong mendekat dan berbisik pelan di telinga Xiao Yan. "Tuan muda Xiao Yan, demi melindungi dirimu, nona muda Zhenny telah banyak berkorban. Dia menjadi semakin kurus, bahkan kekuatannya nyaris tak berkembang. Tuan muda, kau harus lebih menyayangi dirinya." Kalimat sederhana dari Lee Saolong ini bagaikan petir yang telah menyambar hati Xiao Yan. Pikirannya seketika dipenuhi dengan berbagai sebuah kenangan. Dia teringat penghinaan yang pernah diterima Zhenny dari keluarganya. Dia teringat bagaimana putri bangsawan yang begitu anggun ini memilih tetap berada di sisinya, mendukungnya tanpa keluhan selama bertahun-tahun. Semua pengorbanan itu dilakukan tanpa pernah meminta balasan apapun. Sementara dirinya bahkan belum mampu memberikan status yang paling diinginkan oleh seorang wanita. Rasa bersalah telah memenuhi hati dari Xiao Yan. Tanpa berkata-kata, dia kemudian melangkah ke hadapan dari Zhenny. Di bawah tatapan terkejut dari semua orang, Xiao Yan perlahan menggenggam lembut tangan dari Zhenny. Tubuh Zhenny pun bergetar. Wajah cantiknya seketika memerah. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga dia merasa hampir tak mampu bernafas. Seluruh ruangan mendadak terdiam. Xiao Zhan, Nan Erming, Feng Bao, bayangan ungu memandang dengan mata berbinar, berharap akan terjadi pengakuan cinta yang telah lama dinantikan. King Mu'er menggigit bibirnya dengan pelan. Meski ada sedikit rasa iri di dalam hatinya, dia tetap berharap Xiao Yan menemukan kebahagiaannya. Sementara Xiao Qi hanya terdiam, mencoba menenangkan gejolak aneh yang muncul di dalam dadanya. Setelah beberapa saat yang terasa begitu panjang, Xiao Yan akhirnya membuka mulutnya. "Saudari Zhenny, kau telah bekerja terlalu keras dan kau juga telah banyak menderita karenaku." Kalimat sederhana itu membuat tubuh dari Zhenny gemetaran. Memang itu bukan pengakuan cinta yang paling ia harapkan. Namun di hadapan semua orang, Xiao Yan telah menggenggam tangannya, memanggilnya dengan sebutan yang begitu hangat. Baginya itu sudah lebih dari cukup. Perlahan Zhenny menarik kembali tangannya. Tatapan mata dipenuhi dengan kelembutan serta harapan. "Selama kau bisa menjadi lebih kuat, itu bukan masalah bagiku," ucap Zhenny pelan. Xiao Yan menatap seorang Zhenny yang kini tampak kosong, seolah sesuatu ada yang ikut hilang dari dalam hatinya. Namun sesaat kemudian sorot matanya kembali berubah penuh tekad. "Aku akan melakukannya. Suatu hari nanti kau pasti akan melihatnya." Zhenny tersenyum tipis. Dia percaya sepenuhnya pada pria yang ada di hadapannya ini. Setelah menenangkan emosinya, Xiao Yan mengalihkan pandangannya pada Xiao Qi. "Qi, kau juga telah bekerja keras. Kau membantu mengurus keluarga Xiao ini selama bertahun-tahun, bahkan berhasil mencapai Dodi bintang 4. Xiao Qi tersenyum lembut. "Dibandingkan dengan kakak Zhenny dan juga saudara Saolong, pengorbananku tidak ada apa-apanya." Namun kemudian dia mengungkapkan sebuah keputusan yang telah lama dipikirkannya. "Aku ingin mengurangi fokus pada kultivasi. Aku ingin membantu mengurus urusan internal dari halaman klan Xiao ini, agar kalian semuanya bisa berkultivasi dan juga bertarung tanpa kekhawatiran." Semua orang pun terdiam. Mereka memahami betapa besar pengorbanan keputusan tersebut. Menjadi lebih kuat adalah impian setiap Dodi, tapi Xiao Qi rela mengesampingkan impiannya itu demi masa depan dari halaman klan Xiao. Xiao Yan pun terdiam lama. Di satu sisi, bakat kultivasi dari Xiao Qi sangat luar biasa.
Namun di sisi lain Zenny dan juga Le Shaolong telah memikul terlalu banyak beban. Akhirnya setelah mendengarkan dukungan dari Xiao Yao, King Haoran dan juga Zenny sendiri, Zhou Yan pun menganggukkan kepalanya perlahan. Baiklah, jika begitu mulai sekarang urusan internal dari halaman klan Xiao akan kuserahkan pada Zenny, Le Shaolong dan juga Gior. Mata Xiaoqi pun langsung berbinar. Dengan penuh keyakinan dia menganggukkan kepalanya. Serahkan pada kami. Pada saat itu semua orang memahami satu hal. Sebuah keluarga besar tidak hanya dibangun oleh mereka yang bertempur di garis depan, tapi juga oleh mereka yang rela berkorban di balik layar. Mereka yang menjaga rumah tetap kokoh. Mereka yang memastikan semua orang bisa melangkah maju tanpa keraguan. Dan karena adanya orang-orang seperti itulah halaman klan Xiao mampu terus berkembang menuju masa depan yang lebih gemilang. Suasana di dalam aula besar dari halaman klan Xiao kembali dipenuhi dengan antusiasme setelah berbagai keputusan penting berhasil diambil. Namun Zhou Yan tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting. Tatapan matanya menyapu Zenny, Le Shaolong dan juga Xiaoqi sebelum akhirnya berkata, masih ada satu hal lagi yang ingin aku bicarakan. Dengan berkembangnya halaman klan Xiao, jumlah anggota kita meningkat sangat pesat. Karena itu, kita perlu menetapkan tugas dan juga tanggung jawab yang lebih jelas agar setiap orang bisa bekerja dengan efektif. Le Shaolong kemudian menimpali, hal ini memang diperlukan. Zhou Yan berpikir sejenak sebelum akhirnya melanjutkan, aku berencana menunjuk Zenny sebagai pemimpin dari pelayan keluarga Xiao, Le Shaolong sebagai wakil pelayan, sementara Gior sebagai asistennya. Namun begitu kata-kata ini selesai diucapkan, suara dari Zenny langsung terdengar. Tidak bisa, semua orang pun terkejut. Zenny menatap Zhou Yan dengan serius. Saudara Xiaoqi adalah nyonya dari keluarga Xiao ini. Bagaimana mungkin dia berada di bawah dari posisi seperti itu? Le Shaolong pun segera berdiri. Nona Zenny benar, membantu nyonya Xiaoqi mengelola keluarga Xiao ini memang tugas kami. Dan kami mohon Tuan Muda Zhou Yan mempertimbangkan kembali keputusan itu. Xiaoqi yang mendengarkan pujian tersebut justru tampak panik. Aku tidak cukup berpengalaman. Aku benar-benar tidak bisa. Namun Zenny tersenyum lembut. Dengan Shaolong dan juga aku yang membantu dirimu, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Le Shaolong juga menambahkan, dalam manajemen, prestis itu sangatlah penting. Tapi sebagai nyonya dari keluarga Xiao, tidak ada yang lebih cocok memegang posisi itu selain Anda. Mendengarkan semua ini, Zhou Yan akhirnya menyadari status Xiaoqi sebagai istri sahnya memang tidak bisa diabaikan. Setelah menarik napas yang panjang, Zhou Yan menepuk bahu dari Xiaoqi. Sepertinya kau memang harus menerima pekerjaan berat ini. Xiaoqi membelalakkan matanya. Suamiku, kau sungguh ingin aku yang melakukannya? Dengan senyum tanpa daya Zhou Yan menjawabnya. Jika bukan kau, kurasa tidak ada yang berani menerima posisi ini. Akhirnya, keputusan pun telah ditetapkan. Aku mengumumkan bahwa Xiaoqi akan menjabat sebagai kepala pelayan keluarga Xiao. Zenny dan juga Le Shaolong akan menjadi wakil kepala pelayan, membantu mengelola seluruh urusan internal dan juga eksternal dari keluarga Xiao. Sebelum Xiaoqi sempat menolak lagi, Zenny dan juga Le Shaolong sudah lebih dahulu menerima perintah itu. Xiaoqi hanya bisa menatap Zhou Yan dengan wajah memerah dan sedikit kesal. Namun kejutan belum berakhir. Le Shaolong kembali melangkah maju. Tuan Muda Zhou Yan, aku ingin mengusulkan satu wakil kepala pelayan tambahan. Zhou Yan penasaran. Oh, siapa itu? Le Shaolong segera berkata, Tetua Xiao Li. Selama 2000 tahun terakhir ini, beliau telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengelola berbagai urusan keluarga. Xiao Yao tersenyum bangga mendengar nama dari Xiao Li disebutkan. Zhou Yan pun langsung menyetujui usulan dari Le Shaolong. Tampaknya keluarga Xiao ini memang tidak kekurangan talenta. Setelah urusan organisasi selesai, Le Shaolong bertanya dengan hormat, Tuan Muda Zhou Yan, apakah masih ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Zhou Yan tampak berpikir,
Kemudian dia memandang Xiaozan, Nan Erming, bayangan ungu Feng Bao dan juga Le Shaolong. Aku ingin mengetahui tingkat kekuatan jiwa dan juga kekuatan fisik dari kalian semuanya saat ini. Semuanya pun tampak bingung, tapi tetap menjawab satu persatu. Setelah mendengarkan seluruh laporan, Xiaozan bertanya penasaran, Tuan Muda Xiaoyan, kenapa Anda menanyakan tentang hal ini? Zhenny yang cerdas segera memahami maksud dari Xiaoyan. Mungkinkah karena teknik pertarungan tim? Xiaoyan tersenyum. Tepat sekali. Seketika suasana berubah menjadi penuh antusiasme. Teknik pertarungan tim yang telah diwariskan oleh Kaisar Iblis Tua merupakan teknik luar biasa yang mampu meningkatkan kekuatan tempur mereka secara drastis. Namun Le Shaolong segera mengingatkan, untuk mempelajarinya kita membutuhkan kekuatan jiwa, alam kaisar tingkat akhir, dan juga tubuh fisik bintang 6 Dodi tingkat akhir. Tak seorang pun di antara kita yang memenuhi syarat itu. Kegembiraan semua orang langsung meredup. Xiaoyan tetap tersenyum tenang. Zhenny memperhatikan ekspresi itu dan tertawa kecil. Aku rasa Tuan Muda Xiaoyan sudah memiliki solusinya. Semua mata langsung tertuju pada Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan mengusap hidungnya sambil tersenyum. Apakah kalian masih ingat tentang pil cinta jiwa? Mata Xiaozan langsung berbinar. Pil yang bisa meningkatkan kekuatan jiwa itu? Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Kali ini aku akan memurnikan satu pil cinta jiwa untuk masing-masing dari kalian, dan kalian semua bisa mencoba keberuntungan. Seluruh aula seketika dipenuhi dengan keterkejutan. Satu untuk setiap orang, seru mereka hampir bersamaan. Zhenny tersenyum bahagia. Jadi kau benar-benar berhasil mendapatkan bahan-bahannya. Xiaoyan tertawa kecil. Bukan hanya buah kehidupan, aku juga telah menemukan satu kolam penuh air dari 9 mata air. Semua orang pun tercengang. Harta karun yang sangat langka itu kini berada di tangan dari Xiaoyan. Dan dengan itu, kekuatan dari halaman klan Xiao akan kembali melangkah menuju tingkat yang lebih tinggi. Masa depan mereka semakin cerah dan legenda dari halaman klan Xiao baru saja akan dimulai. Harga setinggi itu? Semua orang terbelalak kaget. King Mu'er bahkan menutup mulutnya karena tak percaya. Sementara bayangan ungu tanpa sadar menjulurkan lidahnya karena terkejut. Air dari 9 mata air ternyata begitu langka hingga bisa ditukar dengan harta karun tingkat tinggi. Mendengarkan hal ini, Xiaozan mengepalkan kedua tangannya dengan penuh semangat. Hanya karena benda itu sangat langka, aku pasti akan menggunakan keberuntunganku untuk meningkatkan kekuatan jiwaku hingga alam kaisar tingkat akhir. Melihat semangat dari Xiaozan ini, Le Shaolong langsung mengerutkan keningnya. Tuan Muda Xiaoyan, meskipun Xiaozan Feng Bao dan juga diriku cukup beruntung meningkatkan kekuatan jiwa kami dengan pil cinta jiwa, tapi masalah adalah kekuatan fisik kami masih belum bisa terselesaikan. Mungkinkah? Belum sempat Le Shaolong menyelesaikan kalimatnya, suara keras tiba-tiba terdengar dari ruangan ini. Kenapa tidak ada yang memberitahuku bahwa Tuan Muda Xiaoyan telah kembali? Sesosok tubuh bergegas masuk ke dalam aula ini seperti hembusan angin. Tak lain dia adalah Lang Tian. Xiaozan langsung berdiri sambil memelototi Lang Tian. Apa maksudmu tidak ada yang memberitahukan pada dirimu? Kan aku sudah bilang setidaknya 3 kali. Lang Tian tampak bingung. Benarkah? Kapan? Kenapa aku tidak ingat? Xiaozan hampir muntah dan kemudian dia berkata, selain alkemis, apa yang kau ingat? Semua orang pun langsung tertawa di dalam tempat ini. Lang Tian menggaruk kepalanya dengan canggung sebelum akhirnya dia menatap Xiaoyan. Tuan Muda Xiaoyan, mungkin aku benar-benar terlalu fokus dalam pemurnian pil obat. Xiaoyan tersenyum penuh pengertian. Tidak masalah, aku paham. Sebagai seorang alkemis, aku tahu bagaimana rasanya tenggelam di dalam dunia alkimia. Tapi kau juga harus menjaga kesehatanmu. Mendengarkan perhatian itu, wajah Lang Tian dipenuhi kegembiraan. Tuan Muda Xiaoyan, lihatlah tingkat kultivasiku sekarang. Barulah Xiaoyan memperhatikan aura dari Lang Tian. Meskipun sedikit kacau akibat terlalu sering meracik pil obat,
tapi kekuatan Lang Tian jelas melampaui Dodi puncak bintang 4. Zhou Yan berkata, kau sebenarnya berada di bintang 5 Dodi. Long Yi juga tak kalah heran. Secepat ini, bukankah kau tidak pernah berkultivasi? Le Shaolong tertawa getir. Dia memang tidak pernah melakukan kultivasi dan hanya mengandalkan inti iblis. Tujuannya bukan untuk bertarung lebih kuat, tapi agar memiliki lebih banyak doki untuk bisa meracik pil obat. Semua orang pun langsung tertawa. Lang Tian hanya tersenyum malu. Namun Zhou Yan kembali terkejut ketika merasakan fluktuasi dari kekuatan jiwa Lang Tian. Kekuatan jiwamu. Mata Lang Tian langsung berbinar. Aku juga baru menyadarinya. Setelah mencapai bintang 5 Dodi, aku terus melakukan pemurnian pil peningkat Ki. Tiba-tiba saja kekuatan jiwaku menembus alam kaisar tingkat puncak. Semua orang pun saling berpandangan. Mereka benar-benar tidak tahu apakah harus kagum atau bingung. Zhou Yan tersenyum pahit. Benar-benar orang yang aneh. Kemudian Zhou Yan bertanya, bagaimanakah dengan pil hati ungu? Mendengarkan pertanyaan itu, ekspresi Lang Tian langsung berubah muram. Aku masih belum memiliki tingkat keberhasilan 100%. Aku takut menyia-nyiakan bahan obatnya. Sambil berbicara, dia menyerahkan cincin penyimpanan kepada Zhou Yan. Di dalamnya terdapat 348 set bahan dari pil hati ungu. Maafkan aku, karena aku telah menghabiskan 14 set. Zhou Yan menerima cincin penyimpanan Lang Tian sambil tersenyum. Tidak masalah, serahkan sisanya padaku. Kemudian dia bertanya lagi, lalu selama ini pil apa yang berhasil kau buat? Lang Tian menjawab dengan santai, aku membuat pil peningkat Ki. Zhou Yan kembali bertanya, selama 2000 tahun ini? Lang Tian menganggukkan kepalanya. Semua orang pun tercengang. Zhou Yan bahkan sulit mempercayainya. Pil yang sama selama 2000 tahun tanpa merasa bosan. Apa yang istimewa dari pil itu? Tanya Zhou Yan. Pil peningkat Ki bisa meningkatkan pemulihan Dao Ki hingga 50%. Dan orang-orang yang berada di level Dao di bintang 5 ke atas sangat membutuhkan hal ini. Lagi pula, aku berpikir jika suatu hari nanti keluarga Xiao memiliki banyak Dao di tingkat tinggi, maka kita bisa menghemat banyak biaya. Suasana di dalam ruangan ini tiba-tiba sunyi. Tak seorang pun menyangka selama 2000 tahun ini Lang Tian bukan hanya memikirkan tentang alkimia, tapi juga memikirkan tentang masa depan halaman klan Xiao. Zhou Yan menepuk bahunya dengan penuh haru. Lalu, kau masih ingat tentang pil kultivasi pemurnian sumsum? Mata dari Lang Tian langsung berbinar. Tentu saja, pil yang digunakan untuk memperkuat tubuh fisik itu, bukan? Zhou Yan menganggukkan kepalanya. Benar, dan aku memiliki cukup bahan untuk membuatnya. Semua orang pun langsung menahan nafas mereka. Dengan pil kultivasi pemurnian sumsum dalam jumlah yang cukup, tidak sulit bagi Dao di bintang 5 puncak atau bintang 6 awal untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka hingga setara dengan puncak bintang 6 Dodi dalam waktu singkat. Keheningan langsung menyelimuti ruangan ini, kemudian ledakan kegembiraan langsung memenuhi aula kembali. Mata Xiao Zhan berbinar dengan penuh semangat. Nan Erming mengepalkan tinjunya. Bahkan King Haoran yang biasanya tenang hampir menyemburkan teh yang baru saja dia minum, karena mereka tahu dengan pil cinta jiwa dan juga pil pemurnian sumsum, kekuatan tempur dari halaman klan Xiao akan mengalami lompatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan legenda baru akan segera dimulai. Lang Tian tiba-tiba terdiam, matanya terbelalak, seolah baru menyadari sesuatu yang luar biasa. Dengan ekspresi penuh harap dia menatap Zhou Yan. Tuan Muda Xiao, jangan bilang Anda ingin aku memurnikan pil pemurnian sumsum? Zhou Yan tersenyum tipis. Benar. Sesaat kemudian Lang Tian melompat kegirangan seperti anak kecil yang baru mendapatkan mainan impian. Hebat, hebat, ini hebat sekali. Melihat reaksinya, semua orang tak bisa menahan tawa. Namun kegembiraan itu hanya berlangsung beberapa detik. Wajah dari Lang Tian kembali muram. Tapi pil pemurnian sumsum ini sangat sulit dimurnikan. Aku khawatir hanya akan menyia-nyiakan bahan obatnya saja. Zhou Yan menepuk pundak Lang Tian dengan tenang. Kau tidak perlu khawatir. Lumut Ling Yin memang langka,
Tapi tidak seperti cangkang kura-kura hati ungu yang sama sekali tidak boleh disia-siakan. Kali ini kita memiliki lumut Ling Yin yang sangat banyak. Jadi silahkan gunakan untuk berlatih. Mendengarkan hal itu Lang Tian langsung berseri-seri kembali. Sementara yang lainnya terlalu gembira hingga tak memperhatikan kalimat dari Xiaoyan tentang jumlah lumut Ling Yin yang dimilikinya. Dengan penuh semangat Lang Tian berkata kepada Zeni, "Nona muda Zeni, tolong bantu aku membeli beberapa resep dari pil tingkat tinggi, terutama tingkat kelima untuk latihan." Xiaoyan langsung gelengkan kepalanya, tak perlu. Pil permajaan jauh lebih mudah dimurnikan dibandingkan dengan pil pemurnian sumsum. Sebelum kau mencoba untuk membuat pil pemurni sumsum ini, aku rasa kau bisa memurnikan pil permajaan terlebih dahulu. Xiaoyan berpikir sejenak. Mungkin kau bisa membuat 15. Tidak, 20 pil. Aku butuh kau membuat 20 pil permajaan. Semua orang pun langsung tercengang. 20 pil permajaan? King Mu'er bertanya dengan heran. Untuk apa kau membuat sebanyak itu? Tatapan mata Xiaoyan melihat King Mu'er sambil tersenyum. Dan kemudian dia kembali menyapu Zeni, Xiaoqi, dan juga bayangan ungu. Apakah kalian tidak menginginkannya? Keempat wanita cantik itu langsung terdiam seketika. Pil permajaan yang merupakan pil legendaris mampu mempertahankan kecantikan, memperlambat penuaan. Wanita mana yang tidak mendambakannya? Zeni akhirnya bertanya dengan suara gemetar. Tuan Muda Xiao, Anda sudah memberikan pil cinta jiwa untuk semua orang. Sekarang Anda juga ingin memurnikan 20 pil permajaan. Berapa banyak buah kehidupan yang sebenarnya Anda dapatkan? Semua orang pun memandang Xiaoyan dengan penuh harap. Bahkan King Haoran tampak tak percaya. Bagaimanapun juga, untuk memenuhi kebutuhan itu, mereka memerlukan lebih dari 30 buah kehidupan. Harta karun yang bahkan satu buahnya saja sangat sulit untuk ditemukan. Melihat keraguan dari semuanya, Long Yi yang sudah tidak tahan lagi akhirnya berkata, "Ayahku tidak sedang bercanda. Kalian tidak tahu berapa banyak buah kehidupan yang telah kami dapatkan? 1 pohon penuh." Semua orang pun membeku. 1 pohon penuh? Mata dari King Mu'er membelalak. Zeni bahkan hampir kehilangan ketenangan. Namun dia segera teringat sesuatu. Bagaimana dengan darah naga dan juga Phoenix? Itu juga sangat langka. Long Yi tersenyum lebar. Kekhawatiran itu juga tidak perlu. Kami juga berhasil mendapatkan darah naga dan juga Phoenix. Sambil berbicara ini Long Yi membentangkan kedua tangannya selebar mungkin. Sebesar ini. Semua orang kembali tercengang. King Mu'er, Xiaoqi, Zeni, bayangan ungu saling berpandangan. Detik berikutnya kebahagiaan yang tak terbendung memenuhi wajah mereka. Bagaimanapun juga kecintaan terhadap kecantikan adalah sifat alami setiap wanita. Terlebih lagi kesempatan mendapatkan penampilan muda selamanya. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Jantung mereka berdegup kencang, mata dipenuhi harapan. Melihat ekspresi dari keempat wanita cantik ini, Xiaoyan hanya tersenyum dalam hatinya. Selama ini mereka telah banyak berkorban demi halaman klan Xiaonya. Kali ini setidaknya harus ada sesuatu yang bisa diberikan sebagai bentuk perhatian dan juga terima kasih. King Mu'er yang biasanya ceria bahkan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kalau begitu, Tuan Muda Xiaoyan, kapan pil permajaan itu akan selesai dibuat? Bayangan ungu dan juga Xiaoqi langsung mengangguk penuh dengan semangat. Bahkan Zeni yang biasanya tenang tampak menantikan jawaban. Xiaoyan tertawa kecil. Tidak perlu khawatir. Setelah Lang Tian menyelesaikan latihan memurnikan pil permajaan, kalian semuanya akan mendapatkannya. Mendengarkan janji itu, suasana aula langsung dipenuhi tawa dan juga kegembiraan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bukan tentang pertarungan, bukan tentang kekuatan, bukan tentang musuh, melainkan tentang kebahagiaan sederhana. Karena terkadang kebahagiaan terbesar bukanlah menjadi yang terkuat, tapi melihat senyum dari orang-orang yang kita sayangi tetap bersinar seperti biasanya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Lang Tian akan berhasil membuat pil permajaan sebanyak 20 seperti yang diinginkan oleh Xiaoyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.